Perampokan toko emas terekam CCTV. Dua pelaku penculikan bocah ditangkap polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 24 Februari 2021. Bersama saya Misbahul Munawarah, inilah Borgol selengkapnya. DPO sejak 2018 lalu, pelaku perampokan toko emas di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang diringkus Subdit Jatan-Ras Polda Sumatera Selatan. Rekaman CCTV menjadi bukti saat pelaku memecahkan etalase menggunakan linggis dan viral di media sosial. Pelaku ditembak di bagian kakinya saat berusaha melawan petugas. Dari rekaman CCTV, kejadian berlangsung pada 9 September 2018 silam. Pelaku seorang diri merampok toko sinar emas di siang hari. Pelaku langsung memecahkan kaca etalase menggunakan linggis untuk mengambil emas. Bahkan sempat ada perlawanan dari pemilik toko dengan melemparkan kursi ke arah pelaku. Aksi pelaku terbilang nekat karena terjadi di keramaian Pasar 16 Ilir, Palembang. Pelaku berhasil mengambil beberapa perhiasan emas langsung kabur ke arah Sungai Musi menumpang jasa perahu ketek. Identitas pelaku diketahui bernama Usman, buruh harian jasa angkut di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang. Pelaku berhasil ditangkap setelah 2 tahun buron. Pelaku ditembak petugas di bagian kakinya karena berusaha melawan petugas. Usman, salah satu warga lorong Pedatuan Darat, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang mengaku hanya berhasil menggasak emas berupa gelang anak-anak. Dijual seharga 6 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk membayar hutang serta biaya makan. Sebenarnya nggak terasa ngambil itu berapa, cuman pas di kantong ada 5. Apa aja itu? Gelang semua, gelang anak. Terus bapak lari ke Laut. ke arah laut, naik apa tuh? Sama guru, Naik speed ya? naik ketek. Ketek. Kasubdit Jatan-Ras Polda Sumsel, Kompol Suryadi menyatakan pelaku nekat melakukan perampokan karena butuh uang untuk membayar hutang akibat kecanduan judi kartu dan konsumsi narkoba. Ya, jadi yang bersangkutan ini tergolong orang yang mempunyai perilaku menyimpang ya, yaitu yang bersangkutan sering bermain judi, kemudian memakai narkoba. Maka hal tersebut menjadikan dia banyak utang menurut pengakuannya. Pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Kepolisian mendatangi rumah korban melakukan olah tempat kejadian perkara penculikan anak yang terekam CCTV. Selain memintai keterangan saksi, polisi melakukan penyelidikan terkait permasalahan keluarga korban. Berdasarkan rekaman CCTV tetangga korban Jalan S. Parman, Lorong Citra Damai 1, Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Sepeda motor jenis Matic warna biru langsung tancap gas. Tak lama berselang, kakak korban berusia 8 tahun berkaos kuning mengejar motor tersebut sambil berteriak culik. Polisi yang mendapati laporan langsung ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi memintai keterangan beberapa saksi serta memeriksa CCTV. Korban penculikan adalah bocah berusia 3,5 tahun bernama Zaki Isandra. Korban diculik oleh seseorang mengendarai sepeda motor. Saat kejadian, korban bersama kakaknya sedang bermain sepeda di depan rumah. Mardiana, ibu korban, menyatakan saat kejadian sedang menyusui anaknya di dalam rumah. Tiba-tiba mendengar teriakan culik dari suara kakaknya yang mengatakan adik diculik dan mulutnya ditutup. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Edi Rahmat menyatakan kepolisian masih melakukan penyelidikan motif dari dugaan penculikan ini. Nah, yang 8 tahun itu yang jerit-jerit, diculik, jadi keluar saya. Nah, itulah kejadiannya. Pas itu dikejar, tidak dapat lagi lah. Polisi masih mendalami adanya dugaan keterkaitan dengan permasalahan keluarga korban dengan seseorang.
Ya kita belum tahu, kita sedang dalami sampai sejauh mana aksi penculikan ini, apakah ada keterkaitannya dengan permasalahan yang dialami keluarga atau ada sebab lain. Polisi terus mendalami motif dari kejadian penculikan ini. Selain memintai keterangan saksi, polisi juga memeriksa CCTV di lokasi kejadian. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang berhasil meringkus 2 pelaku penculikan terhadap bocah yang sempat viral di media sosial. Pelaku mengaku berencana meminta tebusan uang 100 juta rupiah. Kedua pelaku penculikan, Tono dan Tri, diringkus Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan penculikan terhadap Zaki Isandra, bocah usia 3 tahun saat korban sedang bermain sepeda di depan rumahnya. Korban ditemukan dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat, berhasil diselamatkan warga. Kedua pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melancarkan aksinya. Tersangka Tono berperan menculik korban, sementara tersangka Tri membawa korban dan menyekapnya di sebuah rumah kosong. Dia dapat dia nelpon aku, bawa kain, baru nutup mata, mau nutup mulut. Rencananya gitu tuh nak minta tebusan. Iya. Berapa? 100 juta. Iya. Polisi yang tak mau terkecoh oleh pelaku langsung melakukan penyelidikan. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua pelaku berhasil diringkus petugas di persembunyiannya masing-masing. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sepeda motor dan pakaian pelaku saat digunakan untuk menjalankan aksinya. Itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Kejaksaan Muara Enim tahan 2 tersangka korupsi proyek jalan. Informasinya sesaat lagi. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kejaksaan Negeri Muara Enim menahan 2 tersangka kasus korupsi rehabilitasi jalan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar 418 juta rupiah. Kedua tersangka ini ditahan karena telah melakukan markup dan penyalahgunaan wewenang jabatan pada proyek rehabilitasi jalan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim. Dalam kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 418 juta rupiah. Duanya langsung dilimpahkan ke Lapas Kelas 2B Muara Enim. Kejaksaan Negeri Muara Enim menahan 2 dari 3 tersangka, yakni HSP, PNS Dinas PUPR, AS Pelaksana Lapangan, dan AB penyedia atau vendor yang berhalangan hadir dalam pemeriksaan. Kejaksaan Negeri Muara Enim akan melakukan pemanggilan kedua terhadap tersangka. Kepala Saksi Pidana Khusus Kejari Muara Enim, Alvinda Yudi menyatakan, ketiga tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek peningkatan jalan cor beton dengan nilai proyek sebesar 900 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, pekerjaan proyek jalan cor beton di Desa Harapan Jaya terdapat selisih volume jalan cor beton mencapai 253,7 meter kubik yang menyebabkan kerugian negara sebesar 418 juta rupiah. Jadi tadi kita melaksanakan giat penahanan, penetapan tersangka dan penahanan. Tadi ada 3 orang tersangka yang ditetapkan, tapi yang hadir cuma 2, yang satu tidak hadir karena alasan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tetap kita upayakan untuk pemanggilan kedua. Terungkapnya kasus korupsi proyek pengerjaan jalan cor beton di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim ini berdasarkan laporan masyarakat yang melihat banyak kejanggalan dalam proyek yang bersumber pada dana APBD Muara Enim. Dari Muara Enim, Erwiansyah Satria, iNews melaporkan. Seorang petani di Kabupaten Musirawas harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran kedapatan menyimpan 26 paket sabu siap edar. Pelaku berikut barang bukti narkoba digelandang polisi ke Polres Musirawas. Video amatir ini memperlihatkan pelaku yang tak bisa mengelak lagi saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas melakukan penggeledahan. Polisi menemukan puluhan kantung plastik kecil yang diduga berisi sabu yang disimpan pelaku di dalam saku belakang celananya. Pelaku Isasi Alexander yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu, warga Desa Prabumulih 2, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani ini ditangkap saat sedang berada di kediamannya.
Pelaku berikut barang bukti narkoba kemudian digelandang polisi ke Polres Musirawas guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas, Ajun Komisaris Polisi Denhar menyatakan pelaku diduga merupakan pengedar sabu berhasil ditangkap berawal dari informasi warga yang resah karena daerah mereka sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari hasil penangkapan, polisi mendapatkan barang bukti sebanyak 26 bungkus kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat 5,21 gram. Uang sebesar Rp50.000 hasil dari penjualan narkoba. Tersangka bermaksud mengelabui petugas kami dengan membawa petugas ke pondok satunya. Setelah digeledah, barang bukti tersebut ada di kantong sebelah kanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Satuan Sabhara Polrestabes Palembang menggerebek sebuah rumah kos di Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Polisi mengamankan 8 pasangan mesum, di beberapa antaranya masih berusia remaja. Razia rumah kos di Jalan Sungai Sahang, Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang ini dilakukan Satuan Sabhara Polrestabes Palembang. Razia dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas di rumah kos yang diduga menjadi lokasi pasangan remaja berbuat mesum. Dalam razia ini petugas mengamankan 8 pasangan tanpa ikatan pernikahan. Beberapa di antaranya masih berusia remaja berada di dalam kamar kos. Diduga mereka tengah berbuat mesum. 8 pasangan mesum ini dibawa ke Polrestabes Palembang untuk didata dan dilakukan pemeriksaan. Kasat Sabara Polrestabes Palembang AKP Irwanto menyatakan 8 pasangan mesum kebanyakan berusia remaja dan tinggal bersama di dalam kamar kos. Setelah didata, mereka akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Ada yang kita amankan 8 pasang muda-mudi yang bukan suami istri, sedang kita data, yang kita panggil orang tuanya dan keluarganya. Satuan Sabara Polrestabes Palembang akan terus melakukan razia di sejumlah rumah kos yang diduga menjadi lokasi pasangan kekasih berbuat mesum. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert bikin baper. Rabu 24 Februari jam 8 malam di GTV. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita.
lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Polsek Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki terus gencar mengajak masyarakat mengantisipasi penyebaran COVID-19. Mereka dimintai untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Polsek Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki tiada henti terus gencar mengajak dan menghimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan agar mata rantai penyebaran virus COVID-19 bisa diputus maksimal. Jajaran Polsek Pangkalan Lampam membagikan masker di tempat umum seperti jalan raya juga tidak luput menjadi perhatian. Para pengguna jalan yang tidak memakai masker dihentikan dan diberikan masker agar dipakai saat keluar rumah. Dan itu membidik jemaah masjid tanpa masker juga diberikan masker oleh Polsek Pangkalan Lampam. Hal ini dilakukan agar masyarakat siapapun itu tanpa terkecuali bisa menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan diri mulai dari diri sendiri. Memakai masker jika hendak keluar rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak aman yang dianjurkan. Dengan pandemi COVID-19, kami melaksanakan kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang kami laksanakan terkait dengan lalu lintas masyarakat yang melintas tidak pakai masker, kita himbau dan kita berikan masker. Polsek Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki akan terus melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 agar warga terbebas dari ancaman COVID-19. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Mengabdi bagi nusa dan bangsa, itulah pedoman hidup yang dilakoni Bribka Chandra, anggota polisi perairan Polda Sumatera Selatan. Selain menjadi anggota polisi yang ditugaskan di perairan, Bribka Chandra juga menjadi seorang pengajar di wilayah Musi Banyuasin demi mencerdaskan anak-anak yang tinggal di desa terpencil. Bribka Chandra merupakan seorang polisi yang bertugas di Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjaga dan mengayomi masyarakat di perairan. Namun di balik itu, Bribka Chandra juga menjadi seorang pengajar sukarela. Berawal dari melihat anak-anak yang kesulitan mengerjakan tugas saat berpatroli dari satu dusun ke dusun lain, Bribka Chandra terpanggil untuk membantu mereka.
Pada awalnya anak-anak takut dengan tampilan polisi, namun dengan keramahan dan kelemah lembutan sebagai pengayuh masyarakat, akhirnya anak-anak mau diajar oleh bapak satu orang anak ini. Kini anak-anak malah merindukan ketika Bribka Chandra belum berkunjung ke desa berkeliling ke 3 dusun, yakni Dusun 1 Divisi 5, Dusun 2 Kampung Tengah, dan Dusun 3 Aspajaya, Desa Kepayang dengan jarak antara dusun kurang lebih 5 km. Saya menjadi guru di SDN Kepayang ketika itu ada anak yang sedang mengerjakan PR, mereka kesulitan, dan saya termotivasi untuk mengajarkan mereka. Dan saya datang ke SDN Kepayang dan alhamdulillah saya diterima menjadi guru oleh kepala sekolah. Meski jarak yang ditempuh menuju dusun cukup jauh melalui jalur sungai, namun tak menyurutkan niat Bribka Chandra untuk mencerdaskan anak-anak yang tinggal di desa terpencil. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawwaroh beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Tugas gabungan OKI razia protokol kesehatan terhadap pengendara. Ribuan pelanggan menunggak iuran PLN.
Bribka Chandra mengajar di desa terpencil. Halo, selamat pagi pemirsa, saya Ayu Felicia kembali menemani Anda dalam iNews Sumsel. Selain 3 sajian utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Pemirsa, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Oki menggelar razia di jalan umum di Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Sasaran penertiban ini yaitu penegakan protokol kesehatan kali ini. Tim gabungan Pemkab Oki terus bersatu berjuang melawan COVID-19. Kali ini petugas gabungan dari Polres Oki, Kodim 0402 Oki, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan Pemkab Oki menggelar razia di jalan umum, tepatnya di depan kantor Bupati Oki di Kota Kayu Agung. Sasaran utama dari razia ini yakni memeriksa kendaraan yang datang dan keluar dari Kabupaten Oki guna memastikan pengguna jalan mentaati dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 anjuran pemerintah. Setiap mobil dan motor yang melintas dilakukan pemberhentian. Petugas menghimbau baik pengendara maupun penumpang wajib menggunakan masker dan memastikan duduk berjarak atau tidak saling berdekatan. Razia sengaja digelar di malam hari karena dugaan kelalaian protokol kesehatan sering terjadi justru di malam hari. Petugas dengan tegas meminta kepada pengguna jalan untuk tidak melakukan aktivitas berkumpul seperti menghadiri hajatan dalam bentuk apapun. Masalah COVID, kita juga tadi sudah menghimbau kepada warga yang mana besok akan melakukan pernikahan. Kita himbau tidak ada organ tunggal dan tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Biasanya kendaraan-kendaraan yang menuju daerah ke Oku Timur maupun ke arah Lampung, yang paling depan dimuatkan 2 penumpangnya. Ini kita himbau jangan sampai berhimpitan. Jadi tetap mereka menggunakan masker. Jadi di dalam mobil tersebut tetap adanya protokol COVID. Razia ini juga bertujuan menciptakan Kamtipmas dan antisipasi kejahatan jalanan yang rentan terjadi di malam hari dan akan dilakukan secara kontinu. Dari Kabupaten Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. Ribuan pelanggan PLN Ranting Kayu Agung menunggak iuran listrik. Mencapai ribuan pelanggan didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Pemutusan sambungan listrik pun terpaksa dilakukan. Tunggakan PLN ini terus terjadi dari tahun ke tahun. Manajer PLN Ranting Kayu Agung Ahmad Haris Kurniawan mengatakan di tahun 2021, tunggakan pelanggan sebesar 380 juta rupiah dari 3.000 pelanggan yang tersebar di beberapa wilayah ranting di Kabupaten Oki. Bagi pelanggan yang menunggak setelah diberikan peringatan, tetapi tetap saja membandel, PLN akan memberlakukan sanksi tegas berupa pembongkaran dan pemutusan aliran listrik. Jika pelanggan sudah melakukan pelunasan tunggakan, maka akan dipasang kembali sesuai permintaan pelanggan. Tindakan ini dilakukan sebagai salah satu upaya efek jera bagi pelanggan PLN agar mematuhi kewajibannya sebagai pelanggan yang taat dengan membayar iuran PLN. Selama tahun 2020, tunggakan kami untuk yang 2 lembar sudah nihil. Jadi sekarang ini masih terus intensif untuk bergerak ke nihil tunggakan. Jadi yang saat ini sampai 2020 itu hanya menyisakan tunggakan 1 lembar, itu tunggakan 1 bulan, itu kemarin di akhir bulan itu menyisakan sekitar 3.000 pelanggan. Pelanggan PLN dihimbau untuk menggunakan kebutuhan PLN sesuai kebutuhan agar tidak terjadi pemborosan pemakaian. Pelanggan dihimbau jadilah pelanggan yang taat aturan dan iuran. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Selatan melakukan penanaman bibit pohon di kawasan Jakabaring Sport City. Kegiatan ini merupakan rangkaian penanaman pohon secara serentak yang digelar kader PDIP di seluruh Indonesia untuk mendekatkan diri dengan para konstituen dan mengantisipasi bencana alam.
menyerahkan secara simbolis kayak Di wilayah Sumatera Selatan dicanangkan penanaman 48.000 pohon, sementara untuk menandai gerakan penanaman ini dilakukan penanaman 48 bibit pohon oleh pengurus DPD Sumsel dan DPC Palembang di Jakabaring Sport City Palembang. Sekretaris DPD PDIP Sumsel Ilyas Panji Alam mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Ilyas, mengusung politik hijau, Ketum PDIP memerintahkan kader di seluruh Indonesia untuk menanam pohon di bantaran sungai. Pohon yang ditanam yakni pohon produktif atau buah-buahan seperti mangga, nangka, dan lain-lain, sehingga ketika menghasilkan buah bisa dinikmati oleh masyarakat. Ilyas berharap apa yang dilakukan PDIP ini bisa diikuti masyarakat luas untuk lebih mencintai lingkungan, sehingga Indonesia dan Sumatera Selatan khususnya kota Palembang menjadi wilayah hijau dan terhindar dari bencana banjir. DPD bersama dengan DPC Kota Palembang dan PAC seluruh Kota Palembang menanam 48.000 pohon, ya, pohon tanaman keras. Nanti masing-masing menanam di wilayah masing-masing. Mudah-mudahan ini diikuti oleh masyarakat lainnya untuk cinta lingkungan, untuk membuat wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, Kota Palembang menjadi kota yang hijau dan kita cinta dengan lingkungan. Ilyas juga mempersilahkan masyarakat yang ingin menanam pohon dapat mendatangi kantor PAC PDIP setempat. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Bupati Empat Lawang launching vaksinasi COVID-19. Sesaat lagi tetap bersama kami. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami bertempat di ruang pertemuan Rumah Sakit Umum Daerah Empat Lawang, Kecamatan Tebing Tinggi. Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad didampingi Wakil Bupati Julius Maulana secara resmi melaunching vaksinasi COVID-19 tahap pertama secara serentak di 10 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.
Launching perdana vaksinasi COVID-19 yang dijadwalkan digelar serentak di 10 kecamatan di Kabupaten Pathlawang secara resmi dibuka oleh Bupati Pathlawang Jonci Muhammad, ditandai dengan pemukulan gong. Launching vaksinasi ini turut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pathlawang, Ketua Tim Penggerak PKK, serta Kepala Organisasi Perangkat Desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pathlawang. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama diperuntukkan bagi pejabat publik, diantaranya wakil bupati, unsur Forkopimda, perwakilan TNI dan Polri, serta tenaga kesehatan. Vaksinasi ini merupakan langkah pemerintah pusat guna menyelamatkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pathlawang, guna meningkatkan daya tahan kekebalan tubuh orang yang divaksin. Sebelum divaksin, para penerima vaksin Sinovac terlebih dahulu melalui tahap pengecekan identitas, kemudian diberikan kartu antrian, dan setelahnya diarahkan menuju tahap screening. Pada tahap tersebut, peserta vaksin diperiksa suhu tubuh, dicek tekanan darah, dan juga diajukan setidaknya 16 pertanyaan sesuai dengan juknis dari Kementerian Kesehatan. Apabila memenuhi syarat, barulah peserta diarahkan ke ruang penyuntikan. Setelah disuntik vaksin Sinovac, kemudian dilanjutkan ke tahap observasi untuk mengetahui ada tidaknya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah disuntik vaksin selama 30 menit. Sembari menunggu, peserta pun diberikan informasi mengenai COVID-19 dan juga vaksin. Jika dipantau tidak ada keluhan, maka peserta vaksin baru diperbolehkan pulang oleh petugas. Dalam kesempatan ini, Bupati Pathlawang Jonci Muhammad mengajak dan menghimbau masyarakat untuk tidak ragu mengikuti vaksinasi, karena ini adalah salah satu bentuk usaha dari pemerintah untuk melindungi diri dari serangan virus dan untuk memutus mata rantai penyebarannya. Lebih lanjut dikatakan Jonci, masyarakat jangan ragu untuk divaksinasi karena vaksin Sinovac halal serta aman. Karena BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat dan memiliki mutu standar yang berlaku dan memiliki sertifikat yang halal dari Majelis Ulama Indonesia. Launching vaksinasi tahap pertama di Pathlawang sudah selesai dilaksanakan dan ada beberapa yang sudah melakukan vaksin, ada Pak Kapolres, Pak Sekda, dan sudah 30 menit kita lihat reaksinya, tidak ada persoalan, bagus, sesuai dengan yang kita harapkan. Situasinya betul-betul vaksin ini aman, ya, tidak ada dampak, mudah-mudahan betul-betul ini akan terjaga. Hari ini Forkopimda bersama dengan Nakes, tenaga kesehatan. Baru setelah itu insya Allah datang lagi pastinya, baru masyarakat kita. Iya, pada seluruh masyarakat khususnya Pathlawang, tidak usah takut, insya Allah kalau nanti vaksin datang, lakukan vaksinasi, sudah dibuktikan oleh Forkopimda, tidak ada persoalan, sehat, sudah dijamin oleh MUI bahwa ini halal, ya, aman. Sudah dibuktikan, Pak Kapolres aman, Ketua DPRD aman, Sekda aman, Pak Dandim aman, semuanya aman. Jadi mudah-mudahan dengan vaksin ini persoalan COVID sedikit bisa teratasi. Bahwa yang diutamakan tenaga kesehatan dulu untuk tahap pertama ini yang kita mulai hari ini. Untuk dikarenakan launching, jadi ada pejabat publik dulu, pelayan publik yang di launching, targetnya tadi 13 orang, tapi ternyata cuma 3 orang ya, Pak Sekda, Pak Kapolres, dan Pak Ketua DPR yang lolos screening. Yang lain tidak lolos screening. 3 pejabat publik yang lolos screening. Ya, sisanya tidak lolos screening. Harus memenuhi persyaratan yang diajukan ke kami. Hipertensi, ada sakit mah kronis, ada penyakit komorbid bawaan seperti DM, jantung, jadi tidak bisa meloloskan. Vaksin yang kami terima di RSUD 213 vaksin, sesuai jumlah nakes yang kami ajukan, sebanyak 213. Sementara itu, pada launching vaksinasi COVID-19 tahap perdana di Kabupaten Pathlawang, hanya ada beberapa peserta yang lolos pemeriksaan dan diberikan suntikan vaksin Sinovac. Sementara yang lainnya tidak lolos karena keluhan beberapa penyakit seperti flu, hipertensi, dan penyakit lainnya. Dari Pathlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Bribka Chandra mengajar di desa terpencil. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Pemirsa, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten 4 Lawang menggelar konferensi Kabupaten PGRI 4 Lawang masa bakti ke-22. Dalam konferensi ini, Bupati 4 Lawang Jonci Muhammad dikukuhkan sebagai Ketua PGRI 4 Lawang masa bakti 2020-2025. Bertempat di Hotel Kito, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang, Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten 4 Lawang menggelar konferensi Kabupaten PGRI ke-22 dengan mengusung tema memantapkan peran PGRI 4 Lawang dalam meningkatkan mutu pendidikan menuju kebiasaan baru untuk mewujudkan 4 Lawang Madani. Kegiatan yang digelar 5 tahun sekali ini diikuti oleh seluruh pengurus cabang maupun pengurus ranting PGRI 4 Lawang, sekaligus mengagendakan pemilihan Ketua PGRI Kabupaten 4 Lawang periode 2020-2025. Dalam konferensi tersebut, para peserta yang hadir secara bulat memberikan dukungannya kepada Bupati 4 Lawang Jonci Muhammad untuk menahkodai PGRI 4 Lawang periode 2020-2025. Di kesempatan itu juga Jonci Muhammad kemudian secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua PGRI Kabupaten 4 Lawang masa bakti 2020-2025. Seusai dikukuhkan, Ketua PGRI terpilih yang juga Bupati 4 Lawang Jonci Muhammad mengatakan akan berjuang semaksimal mungkin agar mutu pendidikan di Kabupaten 4 Lawang lebih baik dan kesejahteraan para tenaga pendidik atau guru semakin meningkat. Sejak awal saya sudah mencintai. Setelah setiap doa saya berdoa agar guru-guruku mendapat
memberikan barokah dari ilmunya yang berikut. Kita akan segera buat rumuskan tata rapat yang pasti roadmap pendidikan Pahlawan itu akan bersinergi dengan kebijakan PGRI 5 tahun ke depan. Harapan ke depannya Pak? Harapan ke depan guru makin baik, kompetensinya ditingkatkan, kesejahteraannya makin meningkat, tentu hasilnya para anak didik kita makin baik, makin cerdas yang dikeluarkan output dari pendidikan di Pahlawan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Mengabdi bagi nusa dan bangsa, itulah pedoman hidup yang dilakoni Bribka Chandra, anggota polisi Polda Sumatera Selatan yang berdinas di Polair. Selain menjadi anggota polisi yang ditugaskan di perairan, Bribka Chandra juga menjadi seorang pengajar di wilayah Musi Banyuasin demi mencerdaskan anak-anak yang tinggal di desa terpencil. Seorang polisi yang bertugas di perairan Musi Banyuasin di Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjaga dan mengayomi masyarakat di desa perairan. Namun di balik itu, Bribka Chandra juga menjadi seorang pengajar sukarela. Berawal dari melihat anak-anak yang kesulitan mengerjakan tugas saat berpatroli dari satu dusun ke dusun lain, Bribka Chandra terpanggil untuk membantu mereka. Pada awalnya anak-anak takut dengan tampilan polisi, namun dengan keramahan dan kelemah lembutan sebagai pengayom masyarakat, akhirnya anak-anak desa ini mau diajar oleh bapak satu orang anak ini. Kini anak-anak malah merindukan ketika Bribka Chandra belum berkunjung ke desa berkeliling ke 3 dusun, yakni Dusun 1 Divisi 5 Desa Kepayang, Dusun 2 Kampung Tengah Desa Kepayang, dan Dusun 3 Aspajaya Desa Kepayang, dengan jarak antar dusun ke Divisi 5, 5 km. Saya menjadi guru di SDN Payang ketika itu ada anak yang sedang mengerjakan PR, mereka kesulitan dan saya termotivasi untuk mengajarkan mereka. Dan saya datang ke SDN Payang dan alhamdulillah saya diterima menjadi guru oleh kepala sekolah. Dan di situ saya mulai mengajar, memotivasi anak-anak untuk giat belajar, semangat belajar, menggapai cita-cita dan menggapai cita-cita setinggi-tingginya walaupun mereka di desa, tapi tetap harus menggapai cita-cita mereka. Meski jarak antara Dusun 2 ke Dusun 3 Aspajaya 1 km melalui sungai, namun tidak menyurut niat tulus dan ikhlas suami dari wanita bernama Hikmah Pujianti untuk mengajar secara sukarela demi ikut mencerdaskan anak bangsa. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni